Caranya ngadepin orang yang narsistik itu gimana sih? Menurut Dokter Ramani ya, dia adalah psikolog ahli NPD. Dia bagi-bagi tips gimana sih caranya ngadepin orang yang narsistik. Yang pertama itu adalah menetapkan batasan yang jelas. Kadang, kata Dokter Ramani ya, nggak semua orang bisa lepas dari narsistik gitu aja. Karena beberapa orang-orang narsistiknya tuh orang yang sangat berpengaruh di hidupnya gitu. Kayak misalkan keluarga, atau teman, sahabat, atau mungkin adik, kakak. Jadi memang nggak semua orang bisa lepas dari orang narsistik ya. Tapi yang jelas, kata Dokter Ramani, ini kita bisa belajar untuk menetapkan batasan. Kayak kita harus berani untuk mengatakan tidak, walaupun itu hanya dalam diri aja. Bahkan Dokter Ramani juga nyaranin untuk belajarlah bikin pagar dari dalam diri. Kalau kita nggak bisa belak-belakan untuk bilang enggak, seenggaknya dari dalam diri tuh kita ada batasan, enggak, gua nggak bisa, gua nggak akan terpengaruh lagi gitu di dalam diri, di dalam pikiran kita. Dan jangan biarkan narsistik itu masuk ke kepala kita dan mengontrol kita terus-menerus gitu. Kedua, Dokter Ramani juga nyaranin kita untuk mengurangi harapan. Karena narsistik itu memang gak punya empati, gak bisa berintrospeksi diri, gak mau mengakui kesalahan, dan sulit gitu untuk memperbaiki diri sendiri. Makanya kita sebagai korbannya, yang kadang gak bisa semudah itu lepas, kita harus mengurangi harapan. Karena kadang kan kita merasa, kayaknya dia nanti bakal lebih baik deh, kayaknya nanti dia bisa berubah. Dokter Ramani tidak menyarankan itu ya. Dokter Ramani nyaraninnya kurangi harapan kita. Tips selanjutnya adalah jangan sampai kita terjebak di dalam argumen atau gaslighting. Karena itu adalah salah satu keahliannya narsistik ya, dimana kadang dia tuh jago banget memutarbalikkan fakta. Dia jago memancing reaksi kita gitu. Dia bisa ngatain hal-hal yang bikin kita tuh pengen klarifikasi terus. Jangan sampai kita terjebak, karena kalau kita ngeladenin argumennya itu nggak akan ada ujungnya. Percayalah, karena narsistik itu pinter banget nyari cara untuk memutarbalikkan fakta. Next, ada juga Grey Rock Method, di mana itu adalah metode batu berwarna abu-abu. Ya kamu tahu kan, batu itu kan gimana sih, diem aja, gak ngeluarin reaksi apa-apa, ya udah cuman diem aja gitu. Nah itulah sebenarnya betul nih ya kata komen ini, kita emang paling bener tuh gak usah ngeluarin reaksi, gak usah ngapa-ngapain, diem aja. Itu udah paling bener. Dokter Ramani juga nyaranin kita untuk mencari support dari orang lain. Kita tuh sebagai korban narsistik ya harus pinter-pinter membangun lingkungan kita sendiri, lingkungan yang sehat. Jadi pilihlah teman-teman yang baik, suportif sama kita, atau sahabat atau saudara yang mau support kita gitu loh. Jadi jangan terlalu bergantung sama narsistik. Tips selanjutnya adalah kita disarankan untuk membangun jarak. Terkadang nggak semua orang bisa lepas gitu aja dari narsistik. Makanya Dokter Ramani ini menyarankan kalau kita nggak bisa ngasih jarak secara fisik, seenggaknya di dalam pikiran kita ngasih jarak gitu sama narsistik ini. Tips terakhir dari Dokter Ramani adalah fokus sama diri sendiri, karena narsistik itu bisa bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Narsistik itu bisa bikin kita mempertanyakan realita kita. Jadi kita harus pinter-pinter ngobrol sama diri sendiri, kayak apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin. Karena narsistik itu kan ahlinya manipulasi ya. Kadang saking jagonya manipulasi sampai kita tuh bingung apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, karena semuanya dikendalikan sama si narsistik ini. Dan bahkan Dokter Ramani itu bilang, katanya kalau kamu berhubungan sama orang yang narsistik selama 1 tahun, kamu tuh butuh 1 tahun juga untuk nyembuhin luka-luka yang mereka sebabkan. Kalau kamu penasaran detail lainnya kayak gimana, kamu bisa baca bukunya Dokter Ramani yang judulnya It's Not You, atau kamu bisa nonton podcast-podcastnya Dokter Ramani di YouTube. Itu banyak banget. Itu bener-bener ngebantu banget.